Halo Urbaners, dimana kalian berada, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Ando Faik2. Pada video kali ini, Mimin akan bahas sebuah film Indo yang mungkin sudah pernah kalian tonton. Film ini berjudul Ali Topan yang dirilis pada tahun 2024, masih sangat baru ya guys. Inti film ini yaitu menceritakan seorang pria yang membawa kabur pacarnya, di mana wanita tersebut adalah anak terkaya yang ada di kota Jakarta. Sebut saja namanya John. Oke, kita langsung aja menuju ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan handshot, bantal guling, dan check it out. Di awal film kita diperlihatkan seorang aparat yang sedang mengangkut pedagang kaki lima karena mungkin melanggar peraturan. Di kejadian yang sama tiba-tiba John pun datang untuk menyelamatkan mereka. Ia pun menyalakan petasan supaya terjadi kekacauan. Aparat yang tidak terima pun mengejar John sehingga terjadi kejar-kejaran. Di sisi lain teman John berusaha membantu pedagang kaki lima agar bisa kabur dari tempat tersebut. Singkat cerita, malam hari pun tiba, di mana John mendatangi sebuah bar untuk membahas tentang kejadian tadi siang. Dari sini kita bisa lihat bahwa John dan teman-temannya adalah anak jalanan, tetapi hati mereka tulus untuk menegakkan keadilan kepada pedagang kaki lima. Setelah selesai, John pun mendatangi seorang wanita yang sedang berdiri di pinggir jalan dan mereka pun berkenalan. Wanita itu bernama Anna. John yang merasa nyaman pun berusaha untuk modus agar bisa mengantarkan Anna pulang. Anna pun yang juga merasa nyaman dengan kedatangannya tidak bisa menolak dan pada akhirnya John pun berhasil mengantarkan Anna pulang. Setelah sampai rumah, John pun terkejut yang ternyata Anna adalah anak orang kaya, bahkan bisa dikatakan anak Crazy Rich yang ada di kota Jakarta. Lalu John pun berkenalan dengan bapaknya, akan tetapi sedikit disambut kurang baik. Lalu Anna pun masuk ke dalam dan laki-laki itu menyuruh John agar menjauhinya. Yang ternyata pria tersebut adalah calon suami Anna. Dengan tatapan tajam, John pun hanya tersenyum dan bergegas pulang. Di kejadian yang sama, bapak John pun datang dengan suasana marah. Merasa rumah bukan tempat yang nyaman, ia pun memilih untuk keluar untuk menenangkan dirinya. Pagi hari pun tiba, John bersama teman lainnya mulai memasang poster di beberapa sudut Blok M yang isinya tentang sindiran untuk pemerintah. Tiba-tiba ada seorang pria yang datang bersama anak buahnya, di mana mereka adalah sebuah organisasi ilegal yang akan menghancurkan lapangan pekerjaan John dan teman lainnya. Sedikit terjadi perdebatan antara John dan ketua mereka, bahkan hampir terjadi baku hantam, akan tetapi dihentikan oleh bapak tua, yang tidak lain bapak itu ada di pihak John. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Anna bersama keluarganya sedang melakukan makan malam. Scene berganti, John bersama teman lainnya sedang berada di sebuah bar. Tidak lama dari itu, tiba-tiba Anna datang di acara tersebut. John yang melihatnya pun langsung menghampiri Anna dan mereka bersenang-senang. Di kejadian yang sama, tiba-tiba laki-laki itu kembali datang. Sebut saja namanya si Boy. Kedatangannya untuk menjemput Anna pulang, akan tetapi dihalangi oleh John dan sedikit terjadi baku hantam. Lalu Anna dan John memutuskan untuk keluar jalan-jalan mencari tempat yang nyaman dan mereka pun saling mengungkapkan perasaannya. Lalu terjadilah sedikit olahraga ringan. Dari kejadian itu mereka memutuskan untuk berpacaran. Setelah selesai mereka kembali ke tempat bar tersebut. Akan tetapi tempat itu sudah banyak sekali polisi, yang artinya telah terjadi keributan. Kejadian ini sudah direncanakan oleh salah satu pengkhianat yang ada di pihak John. Nanti kita akan membahas di akhir film. Pagi hari pun tiba dan berita sudah tersebar di televisi nasional. Semua teman John marah karena mereka kira John lah yang sudah melakukan kekacauan ini. Akan tetapi John hanya bisa diam karena emang ada sangkut kaitnya dengan pacarnya John. Jawab anjing, kemana lu kan Scene berganti, orang tua Ana pun marah besar atas kejadian semalam karena buat apa harus bergaul dengan John yang hanya orang jalanan, bahkan belum jelas masa depannya, ucap bapak Ana.
Ana pun hanya terdiam dan bergegas pergi untuk mendatangi John dan curhat atas kejadian semalam. Ia mengatakan bahwa hidupnya terlalu diatur oleh keluarganya, bahkan mereka mengancam akan memindahkan kuliah Ana ke luar negeri agar tidak bisa bertemu dengan John lagi. Tanpa pikir panjang, John pun mengajak Ana untuk kabur ke tempat kakaknya yang terletak di kota Yogyakarta. Ana pun setuju dengan ide John, lalu pagi harinya mereka bergegas menuju Yogyakarta. Orang tua Ana yang mengetahuinya pun menyuruh anak buahnya untuk segera menjemput dan membawa pulang Ana ke Jakarta. Singkat cerita, John pun istirahat di tempat teman lamanya untuk menginap 1 malam. Dan Ana merasa sangat bahagia karena bisa hidup bebas. Bisa baca. Emang nggak kelihatan aku lagi seneng banget. Pagi hari pun tiba. John dan Ana diajak makan pagi oleh temannya John. Ia yang penasaran mempertanyakan tentang wanita tersebut. John pun berkata jujur bahwa ia membawa kabur pacarnya untuk mendatangi kakaknya Ana yang berada di kota Yogyakarta. Lalu John pun bergegas akan melanjutkan perjalanannya, akan tetapi tiba-tiba dihadang oleh 2 orang yang tidak lain itu adalah orang suruhan untuk menjemput Ana dan terjadilah kejar-kejaran. Teman John pun datang bersama pasukannya untuk menghadapi mereka dan ia membiarkan John untuk melanjutkan perjalanannya. Scene berganti, terlihat orang tua John dan Ana sedang beradu argumen. Ia mengancam bahwa kejadian ini adalah penculikan berencana. Istrinya pun tidak terima atas penuduhan tersebut bahwa John memang susah diatur. Ia menginginkan kehidupannya sendiri. Di sisi lain, John dan Ana sudah sampai di kota Yogyakarta. Mereka pun langsung mendatangi rumah kakaknya. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Ana meminta kakaknya untuk kembali ke Jakarta. Akan tetapi kakaknya menolak dengan alasan ingin hidup sederhana dan bebas. Karena tidak bisa memaksanya, Ana pun hanya terdiam. Lalu mereka kembali menjalankan perjalanannya. Setelah kejadian itu, aparat dari kepolisian datang untuk menangkap John atas penuduhan penculikan. Akan tetapi John dan Ana sudah kabur duluan sehingga polisi percaya bahwa mereka tidak singgah di tempat kakaknya. Scene berganti, John dan Ana sudah sampai di Kebumen. Mereka mendatangi tempat bar untuk meminta bantuan kepada teman John atas masalah yang mereka hadapi. Akan tetapi mereka tidak bisa membantu. Akhirnya John pun pergi dan menginap di hotel 1 malam. Pagi hari pun tiba. John pergi untuk membeli makanan. Akan tetapi tiba-tiba John merasa kangen kepada ibunya yang ternyata sekarang sedang sakit. Singkat cerita, mereka akan berpamitan untuk kembali ke Jakarta. Di kejadian yang sama ada si Boy, di mana mereka akan menangkap John. Ana pun mengatakan bahwa ia akan kembali ke Jakarta dengan alasan bebaskan John. Akan tetapi mereka keras kepala dan terjadilah baku hantam. Semua pasukan mereka tumbang dengan tangan John. Lalu Ana dan John kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan ada polisi yang sedang melakukan razia. Karena John tidak punya banyak waktu, akhirnya memutuskan untuk menerobos dan kabur. Polisi pun mengejarnya, akan tetapi John berhasil bebas dan melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, John pun sampai juga di Magelang dan akan menemui Bobby untuk meminta kejelasan atas semua konflik yang terjadi di warung seni. Bobby mengatakan bahwa ia melakukan ini semua atas paksaan dari pihak oknum yang tidak bertanggung jawab. Di kejadian yang sama, polisi pun datang dan menodongkan senjata berharap John untuk menyerahkan diri. Akan tetapi Ana pun datang dan mereka pun kabur ke tempat bangunan kosong. Lalu John meminta Bobby untuk kembali menjelaskan konflik yang terjadi di warung seni. Ia dibayar oleh mereka untuk melakukan keributan di bar tersebut dengan alasan untuk membayar biaya rumah sakit Bapak Bobby yang pada saat itu sedang sakit. John hanya bisa pasrah dengan jawaban yang diberikan oleh Bobby. Di kejadian yang sama, polisi kembali datang untuk menangkap John. Karena tidak ada pilihan, akhirnya John dan Ana membuat drama untuk meminta kakaknya Ana datang ke lokasi.
Polisi pun menyetujui atas permintaan John. Waktu terus berjalan, sudah lama mereka tunggu tidak ada pergerakan. Aparat kepolisian mencoba untuk menggerebek John dan Anna. Di waktu yang tepat kakaknya Anna pun akhirnya datang. Lalu John memberikan alamat dan arahan yang ada di kertas itu untuk melakukan apa yang John katakan. Setelah itu, ia pun mendatangi alamat tersebut dan menemukan flash disk. Lalu kakaknya John memperlihatkan semua data atas terjadinya konflik di warung seni. Mau terseret-seret. Tapi Bung udah janji mau bantu kami. Itu sebelum gue tahu. Lu kenapa? John mengatakan bahwa ini hanyalah rencana dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka semua adalah anak buah dari si Boy. Setelah itu, John memutuskan untuk menyerahkan diri kepada kepolisian dan Anna kembali ke Jakarta. Singkat cerita, semua masalah pun selesai. Kini warung seni kembali buka dan John pun tidak jadi ditangkap oleh kepolisian karena memang John tidak bersalah dalam konflik tersebut. Amat ending yang sangat membagongkan.